pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan beribadah secara online. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang berdaulat. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari-hari yang sulit ini, di masa pandemik ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jika kami boleh ada pada pagi hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan jika kami dimungkinkan untuk beribadah secara online pada pagi hari ini semua juga karena Engkau merindukan setiap kami untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami menyadari kami orang-orang berdosa yang sangat tidak layak. Seringkali kami dengan ketidakmengertian kami melakukan apa yang tidak seharusnya kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mohon Tuhan menyucikan hati setiap kami, supaya kami boleh dapat beribadah dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Berikan kami kerinduan ya Tuhan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang bersuka cita dan bersyukur untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur karena darah-Mu ya Tuhan Yesus membawa setiap kami boleh masuk di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mempersembahkan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Mazmur 115 ayat yang pertama mengatakan demikian. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Tuhan kita adalah Raja, Dia Allah yang patut menerima segala pujian hormat kita, segala pujian sembah kita. Mari jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Hosana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama beribadah hari ini. Siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kita percaya Tuhan akan memberkatimu hari ini untuk mendapatkan kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi namun tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah mengalami keputusasaan. Karena mengapa? Karena Allah beserta dengan kita. Allah menolong kita. Allah menjaga kita. Allah memelihara kita dengan caranya yang luar biasa. Saudara-saudara, sebuah tema tentang tulikah Tuhan? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Apakah Tuhan tidak menjawab seluruh seruan yang kita sampaikan kepada Allah? Kita mau belajar kebenaran firman Allah ini. Dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan demikian kebenaran firman Allah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena Allah yang baik itu akan memberikan, tidak akan memberikan batu tatkala kita meminta roti, dan tidak akan memberikan ular tatkala kita meminta ikan. Karena mengapa? Karena Alkitab berkata, Bapamu tahu memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, berikanlah kabar pada kami ya Tuhan, hati dan seorang murid yang terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, sehingga kebenaran firman Allah yang ditabur saat ini sungguh boleh memperkayai kehidupan kami, menguatkan iman kami, dan membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang teguh menghadapi badai hidup kesulitan yang seberat apapun, karena kami paham Tuhan beserta dan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan banyak bertanya orang saudara tentang di mana Tuhan berada. Semakin kita mengalami kesulitan, saudara, kita semakin bertanya, di mana sesungguhnya Tuhan berada? Bukankah saya sudah memohon di dalam doa itu seminggu yang lalu, sebulan yang lalu? Mau sampai kapan Tuhan Engkau tidak mendengar doa-doa kami? Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita berbicara tentang Tuhan, seringkali merasa Tuhan itu adalah sesuatu yang misteri. Karena mengapa? Karena Tuhan, saudara, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar suaranya. Namun Allah menyatakan keberadaan dirinya, yaitu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang sudah kita pegang. Di dalamnya sudah sangat jelas Tuhan itu menginginkan apa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah adalah bukan yang pekerjaannya itu cuma memberi. Saudara perlu garis bawahi bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah bukan Tuhan yang kerjaannya cuma memberi. Tetapi Allah itu adalah Allah yang bijaksana, Allah yang di dalam melakukan segala hal itu di dalam rancangan dan kebaikannya. Saudara terbayang tidak kalau semua yang diminta itu lalu Tuhan berikan, itu kacau balau dunia ini. Jauh lebih berbahaya. Bayangkan saudara, di waktu yang sama, di tempat yang sama, dua rumah yang berbeda lah. Satu rumah berdoa, ya Tuhan saya minta hujan. Oh, langsung terjadi hujan. Yang kedua sebelahnya persis tetangganya, ya Tuhan saya minta tidak hujan karena saya lagi jemur pakaian. Apa tidak kacau saudara-saudara? Atau yang lebih sederhananya lagi, Anda terburu-buru waktu berkendaraan. Pada saat Anda melewati perempatan itu kan lewat stopan. Lalu semua orang saudara, kalau itu semua anak Tuhan, di perempatan kemudian masing-masing berdoa, Tuhan, kalau saya perjalanan, kalau melewati lampu stopan, minta Tuhan itu Engkau hijaukan seluruh lampu stopan, jangan ada merah. Semuanya berdoa demikian. Berarti mengapa? Yang dari sebelah sini akan hijau lampu, dari sebelah sana akan hijau lampu, dari sebelah sini akan hijau lampu, yang dari sebelah sini akan hijau lampu. Saya mau tanya, sesuatu yang diminta lalu Tuhan wujudkan, yang terjadi kebaikan atau kekacauan? Saudara, kekacauan yang timbul. Karena mengapa? Karena Allah itu saudara mengurus tidak hanya dirimu. Allah ini mengurus seluruh alam semesta. Allah itu mengurus seluruh manusia, makhluk ciptaan Tuhan, tidak hanya orang percaya. Termasuk mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka pun adalah ciptaan Tuhan. Mereka pun adalah yang disayang Tuhan, yang dipelihara oleh Allah.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Matius pasal 7 ayat 7 tidak hanya semata-mata saudara-saudara, kalau engkau meminta langsung diberi, engkau mencari langsung mendapat, pintu engkau ketuk langsung pintu dibukakan buatmu. Tidak semata-mata demikian. Di dalam setiap pemberian yang Allah berikan di atas permintaan kita, Tuhan punya pertimbangan. Tuhan punya hikmat bijaksana. Tuhan punya wewenang dan kekuasaan. Kapan memberi atau kapan tidak. Tapi satu perkara yang saudara perlu pahami. Dari mana sumber kesusahan yang sedang kita alami? Dari Allah mulai merancang alam semesta ini, menciptakan dunia ini. Tuhan menciptakan di dalam semua yang terbaik. Ya, Allah memberikan semua yang terbaik. Namun kenapa terjadi demikian? Karena kesalahan bukan pada diri Allah. Kesalahan pada diri manusia. Sebetulnya kita sedang menanggung kesalahan-kesalahan yang dibuat tidak hanya oleh diri kita, tetapi oleh umat manusia yang terjadi di masa lalu, sekarang bahkan sampai nanti. Mengapa kita jatuh di dalam dosa? Karena Adam dan Hawa. Siapa yang makan buah pengetahuan baik dan jahat? Saudara, bukan kita. Yang makan itu adalah Adam dan Hawa yang memakan. Dan kita merasakan buahnya. Karena dosa itu, saudara, diturunkan. Karena satu orang berdosa, Adam dan Hawa berdosa, semua kita menjadi menempuh, saudara, menanggung akibatnya. Dan itu terjadi. Sementara dosa itu ternyata dari Adam dan Hawa tidak terhenti. Lalu keturunan-keturunan berikutnya, bagaimana Kain membunuh Habel. Bagaimana terjadi kejahatan demi kejahatan. Bagaimana orang kemudian Sodom dan Gomora. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Tuhan. Yang sudah disampaikan agar engkau bertobat kembali kepada Allah, kembali ke dalam bahtera keselamatan. Manusia tidak peduli. Sesungguhnya saudara, kekacauan di dalam dunia ini bukan rancangan Allah. Allah merancangkan semua yang terbaik. Kesusahan di dalam dunia ini bukan rancangan Allah. Tapi itu perbuatan dari kita, bukan secara pribadi. Pribadi bisa melakukan, tetapi secara komunitas. Saudara, banjir. Apakah kita salahkan Tuhan? Pada saat kita banjir, saudara, salahkan siapa? Bukan salah Tuhan, tapi salah kita. Allah sudah menciptakan alam dalam keseimbangan, bahwa hutan itu tidak boleh digunduli. Lalu terjadi banjir. Pada saat banjir, orang kemudian mengalami begitu banyak musibah. Apakah kita salahkan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Kita berkendaraan, saudara-saudara, di jalanan. Lalu terjadi kecelakaan. Apakah kita salahkan Tuhan? Sementara kecelakaan itu terjadi karena banyak itu adalah kesalahan manusia. Tidak mengikuti rambu-rambu yang ada. Waktu Anda sakit, apakah itu dari Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu dari umur 900 tahun lebih, kemudian menjadi 130 tahun. Mazmur mengatakan 70 tahun, kalau kuat itu 80 tahun. Apakah itu dari Tuhan? Tidak. Itu dari kita. Kita tidak pandai-pandai, saudara, menjaga kesehatan. Kita makan semaunya, tidur, saudara, tidak atur sedemikian rupa, emosi negatif, pikiran negatif. Itu kemudian memproses kita menjadi orang yang penuh dengan sakit penyakit. Lalu waktu kita sakit, apa kita salahkan Tuhan? Oh, saudara-saudara, sangat tidak adil. Siapa yang berlaku tidak adil? Apakah Tuhan yang tidak adil atau kita yang berlaku tidak adil kepada Allah? Saudara, pemberian yang baik daripada Allah, saudara-saudara, tidak boleh hanya semata-mata kita minta lalu kita dapat. Karena itu bisa membahayakan. Itu bisa mencelakakan. Kalau saya boleh kalimatkan, saudara, dalam sebuah kalimat. Tuhan memberi itu untuk mendewasakanmu. Saya ulangi kembali. Jadi pemberian Allah itu adalah untuk mendewasakanmu. Bukan membuatmu mendewakan pemberian. Dewasa, dewa, dewasa, dewa. Pemberian Tuhan itu mendewasakan kita. Kalau mendewakan apa? Kita menjadi mendewakan pemberian. Kalau sudah mendewakan pemberian, kita ambil pemberian Tuhan, kita buang Tuhannya. Bukankah banyak anak Tuhan seperti demikian? Ya, banyak anak Tuhan yang seperti demikian. Apakah itu terjadi kepada hidupmu? Saudara, tatkala semua selesai, ya, saya ada tulis di Facebook, ya. Jadi saya pertanyaan. Saya bertanya itu, kalau seandainya COVID-19 itu besok selesai, itu pertanyaannya.
Kalau seandainya COVID-19 itu besok selesai, berhenti total, semua sembuh. Lalu kehidupan kita saudara itu normal kembali. Normal. Seperti tidak pernah ada terjadi apa-apa. Lalu saya tanyakan, apa yang engkau akan lakukan di hari pertama pada saat seluruhnya itu kembali normal? Begitu banyak yang masuk di Facebook saya. Saudara, jawabannya itu seragam, ya. Yaitu saya akan bersyukur kepada Allah. Jadi apa? Saya akan bersyukur kepada Allah. Karena mengapa? Semua ini sudah berlalu. Saya akan bersyukur kepada Allah. Lalu ada catatan lain bahwa saya akan rajin ibadah. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan melakukan yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan mau diperintahkan, saya akan lakukan. Tetapi sebuah pertanyaan. Tatkala COVID-19 lalu kelancaran sudah diada, apakah Anda akan bersyukur? Belum tentu. Tatkala semuanya lancar, saudara, kemudian harapan kita mulai meningkat lagi. Ya, kita ingin apa? Ingin yang lebih lagi. Lama-lama syukurnya hilang. Kenapa? Karena saudara, bersyukur itu seringkali bukan, manusia itu seringkali bukan, saudara, mensyukuri apa yang ada. Tapi saudara akan bersyukur kalau harapan permintaan kita yang terus ditingkatkan. Minta 1 dapat 1, minta 2 dapat 2, minta 3 dapat 3, minta 4. Waktu minta 4 saudara tidak bersyukur. Saudara tidak pernah tahu bahwa engkau sudah pernah mendapat yang 3, 2, dan 1. Engkau hanya akan bersyukur kalau waktu 4 saya dapat 5. Engkau hanya akan bersyukur waktu 5 saya dapat 6. Engkau hanya bersyukur waktu saya 6 saya dapat 7. Engkau hanya bersyukur saya akan dapat 8 waktu dapat 7. Saya akan bersyukur waktu dapat 9, ya. Waktu saya masih 8. Seterusnya. Artinya apa? Itu hawa nafsu. Dalam Yakobus 4 ayat 3 firman Tuhan berbunyi, kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Ya, kamu berdoa namun kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kita berkata apa? Kamu berdoa, tapi kamu tidak mendapat apa-apa. Karena mengapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab waktu kamu berdoa, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang lebih sulit, saudara, daripada saudara mendapatkan seluruh permintaan doa, yang jauh lebih sulit adalah tatkala permintaan doa itu Tuhan kabulkan. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bersyukur setiap hari? Ya. Nah, setelah menjadi anak Tuhan yang bersyukur, Anda tidak menjadi orang yang mendewakan pemberian. Anda tidak mendewakan berkat Tuhan. Tapi membuatmu bertumbuh menjadi orang dewasa. Nah, orang-orang yang bertumbuh menjadi dewasa, saudara, dia sangat paham dan tahu bagaimana menggunakan waktunya. Bagaimana menggunakan kehidupannya. Bagaimana menggunakan harta bendanya. Bagaimana menjaga kehidupannya dalam tingkah laku, dalam ucapan, dalam pikiran, dalam perasaan. Agar seluruh yang dikerjakan sebagai orang percaya itu membawa berkat kepada dunia ini. Engkau menjadi terang dan garam buat dunia ini. Sehingga persoalan yang terbesar di hadapan Tuhan sesungguhnya bukan sakit penyakit. Persoalan di hadapan Tuhan yang terbesar adalah bukan COVID-19. Persoalan bagi Tuhan yang terbesar di dalam setiap anak-anak Tuhan, apakah engkau tumbuh menjadi orang-orang dewasa? Apakah engkau menjadi murid-murid Tuhan yang mendengar suara Tuhan, yang mengutamakan kehendak Allah itu terjadi dalam hidup saya dan tidak memaksakan kehendakku? Apakah engkau menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa? Tatkala semuanya menjadi baik-baik, apakah kalian menjadi keluarga yang rukun? Apakah gereja menjalankan peranannya dengan benar dan baik di hadapan Allah? Apakah jemaat Tuhan itu mengasihi gerejanya, mendukung pekerjaan Tuhan? Ini yang menjadi perhatian dari Tuhan yang jauh lebih utama. Tuhan tidak ingin saudara memberikan pemberian, namun pemberian itu membuat engkau jadi jauh dari Tuhan. Tuhan akan berduka tatkala kesehatan, kelancaran, kemakmuran, segala sesuatu itu menjadi baik, namun kemudian kalian meninggalkan Tuhan. Engkau punya segala sesuatu, namun hidup di dalam keserakahan. Engkau lupa bagaimana memberkati orang lain. Engkau lupa bagaimana mendukung pekerjaan Tuhan buat gereja ini. Buat gereja di mana saudara dibesarkan, dibimbing secara iman. Artinya saudara buat Tuhan.
memberikan yang kita minta. Waktu engkau mencari, engkau mendapat. Engkau meminta, diberikan. Waktu engkau mengetuk, pintu dibukakan. Itu perkara yang buat Tuhan itu sangat sederhana. Namun kalau Tuhan izinkan saat ini seperti demikian, Tuhan sedang menolong kita untuk merefleksikan hidup kita, untuk berteduh saat ini, untuk tenang, untuk engkau berhenti dari hirup pikuk kesibukan. Karena di saat inilah engkau baru merasakan, oh Tuhan, saya butuh sebuah hubungan dengan Tuhan yang baik. Engkau butuh berdoa, engkau baru merindukan firman Allah, merindukan hadir dalam ibadah. Dalam kondisi seperti inilah Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Namun yang terpenting sebelum Tuhan menjawab seluruh doa-doa kita, ingatlah, seluruh pemberian Allah itu untuk mendewasakan kita. Berhati-hati, jangan sampai kemudian kita mendewakan pemberian itu. Saudara, istri saya minggu lalu bercerita tentang saat ini saudara kita tuh mantap habis. Apa itu mantap habis? Makan tabungan sampai habis. Ya, tabungan berbicara uang. Nah, seperti uang ini. Ya. Saudara, sekian lama saudara menabung. Ya, anggap aja ini celengan. Ya, ini lubang ini saudara-saudara, itu celengan buat simpan uang. Saudara, sekian lama saudara menabung. Dan saat ini saudara tidak bisa bekerja, ya. Semuanya saudara tidak normal. Sehingga uang yang kita tabung itu saudara kita pakai sampai habis. Lalu Tuhan ambil apa yang ada pada diri kita. Ya, saya akan masukkan di sini saudara-saudara. Nah, waktu saudara masukkan di sini, lalu Tuhan ambil sebagian tabungan kita. Dan waktu Anda buka, kita kaget. Yang kita simpan itu saudara tidak ada dalam tabungan kita. Sebuah pertanyaan, betulkah itu tidak ada? Tidak. Tuhan tidak pernah mengambil, tapi Tuhan izinkan sesuatu yang kita punya itu hilang sementara waktu dari pandangan kita. Agar kita punya waktu untuk berteduh. Apakah hilang uangnya? Tidak, saudara. Uangnya tetap ada di tangan kita. Ya. Namun Tuhan izinkan sementara waktu itu tidak terlihat, agar Anda punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Mari saudara kita tetap punya iman, percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan seluruh kesulitan dalam hidup ini, masalah itu dengan segera. Namun yang jauh lebih penting daripada Tuhan menjawab doa kita, yakinilah dirimu sendiri bahwa saya tidak akan mendewakan pemberian Tuhan, namun pemberian Tuhan itu untuk mendewasakan kita. Buat Tuhan perkara yang sederhana mengembalikan segala sesuatu yang kurang baik ini dalam waktu yang singkat. Kalau kita yakin saudara matahari besok itu akan terbit, kita yakin dan pasti besok, dan kita tidak pernah khawatir. Ada yang mengkhawatirkan saudara besok matahari terbit? Enggak ada perbincangan di WhatsApp ribut. Ya, aduh besok matahari terbit atau tidak? Oh, tidak ada. Nah, kalau kita saudara yakin besok matahari terbit, mengapa kita tidak yakin kepada Tuhan yang menciptakan matahari bisa mengubah sesuatu dalam keadaan yang sesaat? Perkara mudah. Tuhan menciptakan saudara seluruh alam semesta ini. Saya sudah gambarkan ini ada, anggap ini bola bumi, ya. Saudara tidak pernah khawatir bahwa bintang akan jatuh, tumburan matahari, tidak pernah khawatir. Allah menetapkan bumi dalam kehampaan, ya, tidak tempat bergantung. Namun Tuhan bisa menempatkan bumi itu saudara dalam kehampaan. Saudara, ini cuma peragaan. Tetapi Allah yang sanggup saudara, tanpa topangan pun dia bisa melakukan perkara-perkara besar. Yang menjadi sebuah pelajaran buat kita, biarlah kita merefleksikan diri. Apakah selama hidup ini kita itu mendewakan pemberian anugerah kebaikan Tuhan? Atau saudara belajar bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu itu untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan? Saudara, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa agar seluruh persoalan yang ada ini cepat berlalu. Dan buat Tuhan itu perkara mudah. Namun tatkala kami berdoa kepada Engkau Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang tuli. Namun Tuhan izinkan saat ini untuk kami berteduh di hadapan Engkau, merefleksi diri apakah kami sudah menjalani hidup menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tatkala persoalan itu saudara disadari oleh kami punya tekad untuk merubah hidup kami untuk semakin baik. Tatkala COVID ini selesai Tuhan, semuanya berlalu,
Jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam kehidupan yang sama, yaitu kehidupan yang mendewakan pemberian Allah, mendewakan anugerah Tuhan. Namun kami lupa untuk menyembah Tuhan. Namun kami lupa untuk hidup semakin dewasa di dalam Kristus, menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan berkati yang sakit sembuhkan, yang sedang mengalami masalah Tuhan bukakan jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari jemaat sekalian, kita berdiri bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Dengan gereja di segala tempat dan abad menyatakan demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, bersama dengan engkau, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.